U.S. officials have confirmed to ABC News that another high-altitude object was shot down Sunday afternoon over Lake Huron. According to one official, it was shot down by a U.S. military aircraft. Today's incident comes one day after another unidentified object was shot down on Saturday, according to officials. This one over the Yukon in Canada. I also spoke with President Biden and confirmed together that we will continue to do everything necessary to protect the sovereignty of our shared North American airspace. It also comes on the heels of the U.S. shooting down a suspected Chinese spy balloon off the coast of South Carolina on February 4th after it traversed the United States. Kita ke spy balloon sebentar, lalu kita mendiskusikan sesuatu yang akan membuat kita semua shock. Alien are real and they're coming now. Amerika pertama kali menembak jatuh balon spy milik Tiongkok yang berisi alat surveillance kamera dan transmitter di atas Laut Atlantik. Yang dilanjutkan dalam seminggu ke depannya, 3 lagi ditembak jatuh pesawat tempur Amerika. Total jadi 4 balon mata-mata sudah ditembak jatuh. Tiongkok mengutuk keras serangan Amerika ke balon udara tersebut dengan mengatakan bahwa balon tersebut adalah balon cuaca milik swasta untuk kemanfaatan dunia, untuk data yang akan digunakan untuk melawan perubahan iklim. Lalu ada 4 balon lagi melintas Amerika Latin. Diduga Tiongkok telah mengirimkan lebih dari 10 balon pengintai dengan ketinggian 60.000 feet di atas permukaan laut. Sangat tinggi sekali posisinya, di mana balon-balon tersebut sudah melintasi 40 negara di 5 benua. Secara fakta lapangan, keempat balon tersebut adalah milik Departemen Pertahanan Tiongkok yang ditembak jatuh oleh Amerika dengan peralatan surveillance kamera perekam, transmitter, antena dari perusahaan kontraktor pertahanan Tiongkok, BUMN militernya Tiongkok. Dan bagi dunia, bagi kita semua, itu bukan balon cuaca. Kembali ke posisi terbang balon yang 60.000 feet. Itu jauh di atas penggunaan air traffic, namun tetap sangat berbahaya jika menabrak pesawat umum. Aviasi penerbangan komersial dan pesawat tempur biasanya menggunakan altitude atau ketinggian antara 30.000 kaki hingga 40.000 kaki di atas permukaan laut. Kita detailkan sekarang tentang spy balloon. Mirip zaman Perang Dingin Soviet Amerika, pesawat U-2 adalah pesawat surveillance pengintai yang beredar di angkasa di mana Amerika menggunakannya yang dibalas oleh Soviet. Kali ini Tiongkok duluan melakukannya terhadap Amerika, di mana Amerika membalas dengan menembak jatuh semua yang lewat Amerika. Tiongkok mengutuk keras Amerika atas tindakan tersebut. Ada yang menarik, baru saja hari ini terjadi, di mana Tiongkok menuduh Amerika membalas dengan mengirim 10 balon mata-mata ke Tiongkok yang dikejar oleh jet Tiongkok dan ditembak. Semua itu membuat hubungan Amerika dan Tiongkok memanas. Oke, tunggu sebentar. Kita ini new mind, kita kuat data dan kita kuat di analisa. Kita perdalam lagi. Ada 10 balon di Tiongkok dan Amerika setelah menembak 4 buah balon selama seminggu ini juga menembak jatuh objek yang tidak diketahui, lebih dari 5 buah. Ini apa bedanya ya? Ada objek, ada tembakan, ada balon. Oke, kita detailkan lagi. Fakta lapangan yang ditembak di Tiongkok dan 5 di Amerika semuanya di ketinggian 30.000 dan 40.000 kaki dan bentuknya berbeda dengan balon pengintai. Di jarak 30.000 dan 40.000 kaki dari permukaan laut harus ditembak memang karena berbahaya bagi dunia aviasi. Tapi itu benda apa? Benda apa yang ada di wilayah udara dunia, terutama di wilayah Amerika dan Tiongkok yang memiliki Space Army, punya angkatan antariksa mereka tersebut. Sekali lagi kita rangkum informasinya. Militer Amerika tembak 5 UFO minggu kemarin. Pesawat jet Tiongkok mengejar UFO di atas provinsi Shandong. Jadi di tengah-tengah perang Amerika-Tiongkok urusan spy balloon, 2 negara adidaya ini ternyata mengencounter temuan baru, unidentified aerial phenomenon. Dan lucunya, sekarang kedua negara tersebut saling tukar informasi tentang UFO. Kita samakan bahasa umumnya dulu sebelum lanjut. Saat ini saintis dan Pentagon tidak lagi menggunakan istilah UFO atau unidentified flying object. Istilahnya sekarang adalah unidentified aerial phenomenon, disingkat UAP. Top Pentagon official melaporkan ada lebih 400 possible UAP encounter dalam 15 tahun terakhir, di mana awalnya Pentagon menduga ini adalah alat Tiongkok, namun makin kesini makin jauh beda. Fenomena bukti awal misalnya ada video di pesawat F-16-nya Amerika, radar footage-nya di tahun 2004 bocor ke publik, yang akhirnya pemerintah Amerika mengakui this is real, UAP is real. Agaknya fenomena UFO mulai terungkap. Makhluk lain tinggal di galaksi lain mulai banyak tertangkap data. Bahkan semua UAP dalam video footage Pentagon semua memiliki kesamaan. No heat signature, no sonic boom, the flying object defied the law of physics, atau semua benda melayang tersebut melawan hukum fisika bumi. Semua berkecepatan cahaya atau lighting speed, mampu bergerak dari water to air atau dari air ke udara dan dari air to space, dari udara ke angkasa. Sampai saat ini belum ada yang sanggup menjelaskan teknologi
dari uap tersebut apa? Kongres Amerika sudah rapat di tahun 2024 ini sudah 4 kali dan mengatakan UAPs is not man-made, unidentified aerial phenomenon, bukan buatan manusia, maksudnya manusia bumi. Kalau hal itu makin banyak dan makin nyata, maka ancaman terhadap manusia meningkat berkali lipat. Belum diketahui asal flying objects UAPs tersebut ekstraterestrial atau ekstradimensional originnya atau asalnya. Tahun 2021, Departemen Pertahanan Amerika atau DoD, Department of Defense, rilis laporan rinci yang mengatakan bahwa ada 100 UAP sighting tertangkap kamera. Kemudian Kongres membuat pernyataan resmi agar Pentagon fokus pada UAP. Objek yang tidak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan saat ini atau current scientific models sama sekali belum bisa menjelaskan fenomena UAP, namun makin sering muncul kehadirannya. UFO, Crop Circle, Area 51, Aliens Lab on Dulce, Project Blue Book, Project High Jump, dan testimoni Buzz Aldrin, Bob Lazar, Carl Sagan, para saintis saksi mata dan ahli lain-lainnya harusnya jadi perhatian pemerintah Indonesia. Sudah waktunya Departemen Pertahanan Indonesia juga mulai mengkaji fenomena UAP. Stephen Hawking dan juga Elon Musk khawatir advance teknologi ekstraterestrial alien tidak seramah itu kepada manusia dibandingkan bule-bule Eropa yang merampok Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jangan-jangan manusia bisa dianggap virus yang mematikan dan merusak semesta yang harus dimusnahkan.